Ini hanyalah cerita. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, hal itu adalah kebetulan semata. Tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa seruput kopi dulu. Wawan sejenak menatap pantulan dirinya di cermin kamarnya. Ia memperhatikan rambutnya yang mulai menipis di bagian depan, kerutan tipis di sudut mata, dan sorot mata yang kadang terlihat lelah, namun kadang juga terlihat berapi-api. Usianya 38 tahun, tapi hidup sudah memberinya banyak pelajaran. Duda tanpa anak, itulah status yang melekat padanya sejak 3 tahun lalu. Istrinya, sebut saja Rina, memilih pergi dengan pria lain yang konon lebih menjanjikan. Istrinya dulu terbuai janji manis rupiah yang lebih tebal. Wawan tidak menyalahkan Rina. Mungkin memang takdirnya begitu. Tapi Wawan bukan tipe pria yang meratapi nasib. Ia pekerja keras dan pantang menyerah. Gerobak baksonya yang dulu cuma 1, kini sudah berkembang jadi 3 cabang. Bakso Top Markotop Cak Wawan tertulis besar di spanduk di tiap gerainya. Meski terbilang sukses dan omsetnya lumayan, tapi Wawan tetaplah Wawan yang sederhana. Rumahnya di kompleks perumahan yang tak seberapa elit itu sudah 3 tahun tak tersentuh renovasi. Persis sejak rumah tangganya bubar. Catnya mulai pudar, pagar besinya sedikit berkarat. Dulu, rumah itu dibeli setahun setelah menikah sebagai bentuk rumah impian mereka. Sekarang, hanya Wawan yang tinggal di sana bersama kenangan yang sesekali muncul tanpa diundang. Wawan, kapan dicari istri lagi? Kasian kan di rumah sendirian terus, kata Budi suatu sore. Teman karib Wawan sejak SMA itu berkata demikian ketika ia main ke rumah Wawan. Wawan cuma tersenyum tipis. Santai saja, Bud. Aku ingin menikmati sendiri saja dulu. Ah, payah kamu nih. Itu loh, ada di kelas kita dulu si Tari. Sekarang sudah menjanda, Wan. Anaknya 1, dia cantik, baik, pintar masak lagi. Mau ku kenalkan enggak? Desak Budi tak menyerah. Bukan cuma Budi, beberapa teman dan tetangga seringkali mencoba menjodohkan Wawan. Dari janda muda sampai janda kembang. Dari tetangga kompleks sebelah sampai teman kantor mereka. Tapi Wawan selalu menolak dengan halus. Bukan karena trauma, bukan juga karena masih cinta sama Rina. Entahlah, ia hanya belum menemukan yang pas saja. Hatinya seperti terkunci, atau mungkin memang belum ada kuncinya. Sore itu, Wawan merasakan pegal luar biasa di sekujur tubuhnya. Bahunya terasa berat, punggungnya nyeri, kakinya juga ngilu. Maklum, setiap hari ia harus memastikan racikan bumbu baksonya sempurna. Dari pagi buta sudah di dapur, mengulek bumbu, merebus daging, mencetak pentol, sampai mengontrol kualitas kuah bakso. Semua ia kerjakan sendiri. Tentu saja dibantu beberapa karyawan. Tapi sentuhan terakhir selalu dari tangannya. Wah, ini harus pijat nih, gumamnya sambil meregangkan badan. Otaknya langsung tertuju ke tukang pijat langganannya, Pak Marto, pria tua dengan tangan ajaib yang selalu bisa meredakan pegal-pegalnya. Dengan langkah gontai, dia menuju rumah Pak Marto pakai motor. Tapi apes, rumahnya tutup. Kata tetangganya, Pak Marto sedang bepergian keluar kota, ke rumah anaknya menengok cucunya. Wawan menghela napas. Mau pijat di mana lagi ya? Gumamnya. Wawan langsung balik, tapi dia tidak langsung pulang. Dia ingin santai menikmati suasana alun-alun kota sambil cuci mata. Setengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah plang neon yang berkedip-kedip, agak samar karena sore mulai gelap. Panti pijat bugar. Panti pijat? Boleh juga nih, pikir Wawan. Ia bukan tipe pria yang sering ke tempat seperti itu, tapi kali ini ia benar-benar butuh relaksasi. Tanpa pikir panjang, ia memarkir motornya dan masuk. Aroma minyak terapi langsung menyambutnya. Ruangannya temaram dengan alunan musik instrumental yang menenangkan. Seorang wanita paruh baya menyambutnya di meja resepsionis. Selamat sore, Bapak. Mau pijat? Iya, Bu. Pegal-pegal semua nih.
jawab Wawan sambil tersenyum canggung. Baik, silakan tunggu sebentar ya. Nanti terapis kami akan datang. Tak lama kemudian, seorang wanita muda keluar dari salah satu bilik. Wawan tertegun. Wanita itu cantik. Usianya mungkin sekitar 30-an, dengan rambut hitam sebahu, kulit sawo matang yang eksotis, dan senyum tipis namun menawan. Matanya teduh, tapi ada sedikit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Dengan Bapak Wawan, tanyanya lembut. Wawan mengangguk. Iya, saya Nia. Mari, silakan masuk ke bilik saya. Wawan mengikutinya ke dalam bilik yang lebih privat. Di sana ada kasur pijat, aroma terapi yang lebih kuat, dan suasana yang lebih intim. Saat Nia mulai memijat punggungnya, Wawan merasakan sensasi yang berbeda. Pijatannya lembut, tapi terasa sampai ke tulang, menghilangkan sedikit demi sedikit ketegangan di otot-ototnya. Enak banget pijatannya, Mbak, puji Wawan sembari mencoba membuka percakapan. Nia tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Sudah memang pekerjaan saya. Mbak Nia asli sini? Bukan, Pak. Saya dari luar kota. Wawan mencoba memancing lebih jauh. Sudah lama kerja di sini? Nia terdiam sebentar, lalu menghela napas. Lumayan, Pak. Sejak saya diceraikan suami. Dah. Wawan merasa tak enak hati karena sudah menyentuh luka lamanya. Maaf ya, Mbak. Saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Pak, potong Nia. Sudah biasa juga cerita begini ke pelanggan. Nia lalu bercerita bahwa suaminya lebih memilih wanita selingkuhannya. Nia juga bercerita kalau punya anak dari pernikahannya, yang kini masih SD. Demi menghidupi anaknya, dia rela kerja di sini. Nia mengaku sudah kesana sini mencari pekerjaan, tapi dia seolah tak beruntung. Jadi kerja di sini deh, nggak ada pilihan lain, katanya mengalir begitu saja. Wawan bisa merasakan kepedihan yang dalam di balik ceritanya itu. Ia menatap Nia yang kini sibuk memijat kakinya. Wajah cantik itu kini terlihat lebih sendu. Kerja di sini berat nggak, Mbak? Tanya Wawan. Nia mengangguk. Berat banget, Pak. Apalagi namanya kerja di sini. Kadang pelanggan minta yang aneh-aneh. Ada yang minta terapi khusus begitu, dan banyak juga yang minta dipuasin. Saya nggak bisa nolak, Pak, ucap Nia menunduk. Saya butuh uang untuk anak saya, biar dia bisa sekolah, biar dia bisa jajan dan makan. Suaranya serak, ada getar keputusasaan di sana. Wawan terdiam menelan ludah. Ia tahu Nia tidak berbohong. Hati Wawan seperti dicubit. Perih. Ia membayangkan beban yang Nia pikul di pundaknya. Hati kecilnya menjerit. Ia iba, tetapi di saat yang sama, ia kagum dengan kekuatan perempuan di hadapannya. Usai memijat, Nia duduk di tepi kasur. Ia menatap Wawan dengan tatapan kosong. Gimana, Pak? Enak? Suaranya nyaris tak terdengar. Wawan mengangguk. Mantap, Mbak. Jos. Mau diterapi khusus, Pak? Tawar Nia. Suaranya sedikit pelan. Terapi khusus. Wawan tahu maksudnya. Ini adalah tawaran yang seringkali diterimanya dari cerita pelanggan lain. Wawan menggeleng pelan. Enggak, Mbak. Cukup pijat saja. Wajah Nia langsung berubah sedih. Harapan mendapat uang tips lebih sirna. Wawan melihat raut kecewa itu dan merasa nggak enak. Tunggu dulu, Mbak, kata Wawan. Ia mengambil dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ini buat Mbaknya. Nia menatap uang itu lalu menggeleng. Enggak, Pak. Saya nggak mau terima uang cuma-cuma. Wawan terkejut. Loh, kok gitu? Saya kerja, Pak. Kalau Bapak mau silakan. Kalau enggak ya nggak usah. Nia menunjuk ke arah tawaran terapi khusus keperkasaan tadi. Melihat keteguhan Nia, Wawan justru merasa semakin tertarik. Wanita ini berbeda. Ia tidak serakah. Ia punya harga diri, meski pekerjaannya mengharuskannya berkompromi. Oke deh, kata Wawan sambil tersenyum. Kalau gitu, saya bersedia di terapi khusus. Nia menatap Wawan. Matanya sedikit membulat. Bapak serius? Serius, Mbak. Selain terapi, aku juga mau ngobrol. Boleh? Nia mengangguk,
lalu mengulurkan tangannya memulai terapi khusus yang ia tawarkan. Tangannya bergerak dengan terampil, menyentuh dengan lembut namun pasti. Nia sedikit terkejut ketika merasakan milik Wawan. "Ini nggak pernah dipakai, Pak," tanyanya sambil terkekeh pelan. Ada nada menggoda dalam suaranya. Wawan terperanjat. Matanya langsung terbuka. "Kok Mbak tahu?" Wawan bertanya heran. Suaranya tertahan. Ia berusaha tetap tenang, namun napasnya mulai tak beraturan. Nia tersenyum, senyuman yang penuh arti. "Tahu dong, Pak." Nia lalu melanjutkan terapinya. Gerakannya kini sedikit lebih cepat. Wawan memejamkan mata, merasakan setiap sentuhan. Pikirannya melayang, kenangan masa lalu berkelebat. "Aku duda, Mbak. Istriku kecantol pria lain," bisik Wawan. Suaranya serak, napasnya memburu. Bukan karena gairah semata, namun karena luka lama yang kembali terbuka. Setiap sentuhan ini bagaikan pengingat akan kesepian yang menggerogoti jiwanya. 15 menit kemudian, terapi itu selesai. Wawan merasakan tubuhnya lebih ringan, tapi hatinya justru terasa berat. Ia memandang Nia yang sedang membersihkan diri. "Sudah enakan, Pak?" tanyanya kembali ke nada profesional. "Apa aku boleh ngobrol sebentar lagi, Mbak?" tanya Wawan sedikit mendesak. Nia mengangguk. Mereka pun mengobrol. Wawan bertanya banyak hal tentang kehidupan Nia, tentang anaknya, tentang mimpinya. Nia pun terbuka, menceritakan pahit manis kehidupannya tanpa ada yang ditutupi. Wawan mendengarkan dengan saksama, hatinya terhanyut. Setelah itu, Wawan memberikan tips 5 kali lipat dari harga normal. Nia menatapnya tak percaya. Matanya berkaca-kaca. "Makasih banyak, Pak Wawan," ucapnya tulus. "Sama-sama, Mbak Nia. Semoga anak Mbak Nia jadi anak yang sukses ya." Wawan pulang dengan perasaan campur aduk. Pegalnya memang hilang, tapi ada sesuatu yang lain yang mengganjal di hatinya. Wajah Nia, senyumnya, suaranya, terus terngiang-ngiang. Seminggu berlalu. Kesibukan di warung baksonya tak pernah surut, tapi pikiran Wawan seringkali melayang ke panti pijat bugar, ke Nia. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bayangannya terus muncul. "Kayaknya saya harus ke sana lagi nih," putusnya suatu sore. Ia merasa rindu, dan itu membuatnya sedikit khawatir. Perasaan ini sudah lama sekali tidak ia rasakan. Dengan alasan pegal lagi, Wawan kembali ke panti pijat itu. Ia disambut oleh wanita resepsionis yang sama. "Selamat sore, Pak. Mau pijat?" "Iya, Mbak. Mbak Nia ada?" tanya Wawan langsung. "Oh, Mbak Nia sedang ada pelanggan. Bapak bisa pilih yang lain," tawarnya sambil menyodorkan sejumlah nama terapis lain. Wawan hanya menggeleng. "Apa bisa antre?" "Bisa, Pak. Silakan ditunggu sebentar ya." Wawan mengangguk, tapi hatinya langsung merasa kecewa. Nia sedang melayani pelanggan. Ia membayangkan tangan Nia memijat pria lain. Membayangkan Nia tersenyum pada pria lain. Membayangkan Nia mungkin melakukan hal yang sama seperti yang Wawan terima waktu itu. Atau melakukan seperti yang Nia ceritakan. Rasa cemburu muncul begitu saja, menusuk hatinya tanpa permisi. Wawan sendiri kaget. Kenapa ia bisa cemburu pada Nia? Ia duduk di sofa ruang tunggu, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit terasa lama, seperti beberapa jam. Akhirnya, ia melihat Nia keluar dari bilik, tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada pelanggan yang berpamitan. Hati Wawan sedikit perih melihat senyum itu. Ada Pak Wawan." Nia menghampirinya, senyumnya kini beralih pada Wawan. Wawan mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa cemburunya. "Iya, Mbak. Bapak lagi antre kan? Mari silakan masuk ke bilik saya." Mereka masuk ke bilik yang sama. Nia meletakkan tasnya, bersiap dengan peralatan pijatnya seperti biasa. Tapi Wawan menyetopnya. "Mbak Nia, aku hari ini nggak mau dipijat," ucap Wawan. Suaranya terdengar berat penuh keraguan. Nia menoleh, mengernyitkan dahi. "Loh, terus Bapak mau apa?" tanyanya. Sorot matanya penuh kebingungan. Wawan balas menatap Nia,
Pandangannya lurus menusuk. "Aku mau..." "Mbak Nia melayaniku," bisiknya. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah didorong rasa cemburu yang membakar dirinya sejak tahun Nia melayani pelanggan lain. Wajah Nia seketika berubah, senyum tipisnya lenyap. Ia tahu persis apa yang Wawan maksud. Ada keterkejutan, sedikit luka, lalu tatapan pasrah yang mendalam di matanya. Wawan melihatnya, dan hatinya tidak nyaman. Apakah Nia benar-benar akan menerima ini? Apakah dia memang selalu melakukan ini demi uang? Suasana seketika hening. Nia menghela napas panjang, seperti membuang semua sisa harapannya. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak." Dan seketika itu, dalam bilik yang remang, Wawan dan Nia melewati batas yang tak pernah mereka bayangkan. Batas antara empati dan keinginan, antara pertolongan dan kehancuran. Setelah semua selesai, saat keheningan menyelimuti bilik, Wawan menatap Nia yang berbaring di sampingnya. Ada rasa bersalah, tapi juga ada perasaan lega dan cinta. Ya, cinta. Perasaan yang selama ini ia kira sudah mati. "Nia," panggil Wawan pelan. Nia menoleh, menatapnya dengan tatapan bertanya. "Aku cinta sama kamu, Nia," kata Wawan. Suaranya mantap. "Aku mau nikahin kamu." Mata Nia langsung membulat. Ia tak bisa berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk Wawan erat, menangis terseduh-seduh di bahunya. "Pak Wawan serius?" tanyanya di sela isakan. Wawan mengangguk. "Serius, Nia, tapi ada syaratnya." Nia mendongak, menatap Wawan. "Apa syaratnya?" "Kamu harus berhenti jadi tukang pijat di sini." Nia kembali menangis. Kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. Ia merasa tersanjung, merasa dihargai. Wawan berbeda, bukan sekadar lelaki yang hanya mencari pemuas nafsu semata. Wawan melihatnya sebagai wanita seutuhnya, wanita yang pantas untuk dicintai dan dinikahi. "Makasih, Pak Wawan," bisiknya. "Makasih banyak." Keesokan harinya, Nia mengajak Wawan ke rumah Bu Jola, pemilik panti pijat itu. Bu Jola, wanita paruh baya bertubuh gempal dengan tatapan tajam, mendengarkan penjelasan Nia dan Wawan dengan wajah datar. "Jadi Nia mau berhenti kerja di sini karena mau menikah dengan Bapak Wawan?" tanya Bu Jola menatap Wawan. Wawan mengangguk. "Betul, Bu Jola, saya serius mau menikahi Nia." Bu Jola tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nia ini aset terbesar saya, Pak Wawan. Pelanggan saya banyak yang cocok sama dia. Kalau dia berhenti, siapa yang mau gantiin? Cari terapis bagus itu susah loh." "Tapi Bu..." "Tidak ada tapi-tapian," potong Bu Jola tegas. "Kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Banyak pelanggan yang sudah booking kamu." Nia tertunduk lesu, hatinya galau. Di satu sisi ia ingin sekali keluar dari dunia ini, memulai hidup baru dengan Wawan. Di sisi lain, ia merasa terikat dengan pekerjaannya, dengan Bu Jola yang selama ini sudah memberinya pekerjaan. Wawan melihat kegalauannya. Ia menggenggam tangan Nia erat. "Nggak apa-apa, Nia. Aku janji, aku akan berjuang biar kamu bisa berhenti dari sini." Hari berikutnya, Nia masih aktif melayani pijat ke pelanggan yang datang. Wawan juga datang ke situ, tapi tidak untuk pijat. Ia langsung menuju ke meja resepsionis, meminta untuk bertemu Bu Jola. "Bu Jola, saya datang lagi," kata Wawan. Suaranya mantap. Bu Jola menatap Wawan dengan tatapan mengintimidasi. "Oh, Bapak ini belum menyerah juga ya?" "Saya serius mau menikahi Nia, Bu Jola. Saya mohon biarkan Nia berhenti." Bu Jola menyilangkan tangan di dada. "Boleh saja Nia berhenti, Pak. Tapi ada ganti ruginya." "Ganti rugi apa, Bu?" "Ganti rugi kehilangan aset, ganti rugi kehilangan pelanggan. Ganti rugi semua yang sudah saya investasikan ke Nia. Lumayan tinggi loh, Pak. Kalau Bapak sanggup silakan saja." Wawan terdiam. Ia tahu Bu Jola sengaja mempersulit. Angka yang disebut Bu Jola memang cukup tinggi, di luar perkiraannya. Merasa tak sanggup membayar sejumlah itu, Wawan pulang dengan hati berat. Hari berganti hari, Wawan tak menyerah.
Setiap malam setelah menutup ketiga cabang baksonya, ia selalu datang ke panti pijat. Bukan untuk pijat, bukan untuk menemui Nia, tapi untuk menemui Bu Jola. Ia mencoba bernegosiasi, mencoba meyakinkan Bu Jola, bahkan mencoba mengajukan cicilan. Bu Jola, saya janji akan nikahi Nia, saya akan bahagiakan dia. Tolong Bu, izinkan Nia berhenti, kata Wawan suatu malam dengan nada memohon. Bu Jola awalnya tetap pada pendiriannya. Wajahnya keras, suaranya dingin. Tapi melihat keseriusan Wawan yang tak kenal lelah, yang setiap malam datang dengan wajah penuh harapan, hati Bu Jola akhirnya sedikit luluh. Ia melihat ketulusan di mata Wawan. Ia melihat bahwa Wawan memang benar-benar mencintai Nia, bukan hanya sekadar mempermainkan. Suatu malam, saat Wawan datang lagi, Bu Jola memanggil Nia ke ruangannya. Nia datang dengan wajah bingung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Nia, Bapak Wawan ini serius banget sama kamu, kata Bu Jola. Suaranya kali ini lebih lembut dari biasanya. Setiap malam dia datang ke sini, memohon agar kamu bisa berhenti. Saya lihat ketulusan dia. Nia menatap Wawan, matanya berkaca-kaca. Wawan hanya bisa tersenyum tipis penuh harapan. Baiklah, lanjut Bu Jola. Saya izinkan kamu berhenti, Nia. Tapi kamu harus janji. Kamu harus jadi istri yang baik. Jangan sia-siakan Bapak Wawan ini. Nia langsung memeluk Bu Jola, menangis bahagia. Makasih banyak Bu Jola, makasih banyak. Wawan menghela napas lega. Akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Ia menatap Nia yang kini tersenyum padanya. Senyum yang lepas dan penuh kebebasan. Senyum yang akan menjadi miliknya seutuhnya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana dilangsungkan di rumah Wawan. Hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Nia tampil cantik dalam balutan kebaya putih sederhana. Anaknya Rio terlihat bahagia mendampingi ibunya. Wawan menatap Nia, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dulu ia pernah kehilangan cinta, kehilangan harapan. Tapi kini, di depan matanya, ada Nia. Wanita kuat yang mengajarkan padanya bahwa cinta bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang tak terduga. Nggak nyangka ya, akhirnya kamu masih laku, dan kini nikah juga. Celetuk Budi di pesta pernikahan. Wawan hanya tersenyum. Ia menggenggam tangan Nia erat. Hidup memang penuh kejutan. Ia sudah siap menyambut babak baru kehidupannya bersama Nia dan Rio. Sebuah babak yang penuh cinta, harapan, dan tentu saja aroma bakso yang selalu mantap.